Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Kita berjumpa lagi bersama saya Cahaya Tarot ya. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan kelimpahan kasih sayang bersama orang-orang yang kita cintai. Hari ini kita buka dan baca kartu lagi. Tetapi ingat, ini hanya pembacaan kartu, bisa cocok dan juga bisa tidak. Ambil aja yang positif, yang negatif kita buat antisipasi saja. Dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Dan aku ucapkan terima kasih banyak sebelumnya ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komen. Untuk yang selalu memberikan komentar positif, semoga saja hal-hal positif yang selalu ada dalam kehidupan kita. Langsung aja teman-teman ya, untuk mempersingkat waktu, karena hari ini aku sudah menarik sebuah energi. Apa sih yang dia harapkan dari kamu? Dan apa yang akan dia lakukan terhadap kamu? Oke, langsung aja untuk kartu yang pertama. Untuk kartu yang pertama ini adalah kartu perenungan, dan ini bisa mengartikan bahwa setelah dia dalam perenungan panjangnya dan setelah dia dalam kesendiriannya, ada sesuatu yang menggetarkan jiwanya. Hatinya bergemuruh dan jantungnya berdetak dengan kencang. Apa yang terjadi pada dirinya setelah dia melakukan perenungan panjang? Ternyata yang terjadi pada dirinya, dia seperti dikejar-kejar rasa bersalah. Kartu The Devil atau kartu setan ini melambangkan tentang rasa takut. Setelah dia melakukan perenungan panjang dan dalam kesendirian, dia tersentak dan bangun dari perenungannya. Tiba-tiba hatinya berkata dan berharap. Dia berharap kepada kamu agar kamu bisa memberikan kesempatan lagi kepada dia. Dan juga dia berharap agar kamu bisa memaafkan semua kesalahannya. Meskipun sebenarnya dia sudah tahu bahwa kamu sudah memaafkannya, namun dia masih tetap berharap jika suatu saat dia sudah berani menampakkan dirinya di hadapan kamu dan sudah berani secara langsung meminta maaf kepada kamu. Dia sangat mengharap dan mendengar secara langsung dari mulut kamu bahwa kamu menerima permintaan maaf dari dia. Dia juga berharap bahwa kamu akan bisa membuka kembali hatimu untuknya. Walaupun dia tahu dalam hatimu sudah tidak ada ruang untuknya lagi, namun tidak ada salahnya jika dia masih tetap berharap. Setidaknya kamu bisa memberi kesempatan lagi untuknya. Dalam hatinya berkata, dia akan merubah perilakunya. Dia juga akan merubah sikap-sikapnya. Karena dia sudah merasakan sendiri akibat sikap, perilaku, dan kesombongannya bisa membuat kehidupannya sendiri hancur. Dia sebenarnya selama ini tidak kuasa menahan air mata. Karena banyaknya beban yang dia pikul. Dia memikul beban seorang diri. Tidak ada satupun yang bisa membantu dia. Karena setiap orang yang masuk dalam kehidupannya ibaratkan cuma mampir saja. Setiap orang yang masuk dalam kehidupannya selalu tidak dapat dipercaya. Banyak orang-orang yang menyakiti dia dan banyak orang-orang yang menusuk dia dari belakang. Bahkan tidak jarang orang-orang yang hanya memanfaatkan dia saja. Maka dari itu dia sangat berharap kepada kamu agar kamu bisa memberikan kesempatan lagi untuknya. Dia sangat merasakan kehebatan kamu. Bahkan dia berkata dalam hatinya, kamu adalah seseorang pembawa hoki, pembawa keberuntungan. Muncul kartu 10 pedang. Ya, kartu 10 pedang ini adalah kartu yang paling menyakitkan. Dan ini bisa mengartikan bahwa sesakit apapun hatinya karena disakiti oleh orang lain, namun dia dengan cepat berhasil menyembuhkannya. Tetapi rasa sakit ketika dia sadar dan mengetahui bahwa kamu adalah seseorang yang tulus dan pembawa keberuntungan, rasa sakit hati itu tidak bisa dia sembuhkan. Apalagi pada saat ini terbentang jarak, terhalang tembok yang tinggi, sehingga menjadikan rasa sakit itu menjadi-jadi.
Dia juga berharap agar dia bisa melewati jarak tersebut. Serta dia berharap dengan sangat bahwa dia bisa menghancurkan tembok yang tinggi yang menghalangi antara kamu dan dia. Walaupun dia tahu dia sendiri yang menciptakan jarak tersebut, dia juga sadar dia sendiri yang membangun tembok yang tinggi sehingga menghalangi antara kamu dan dia. Dia tidak berhenti berharap walaupun dia bagaikan menjilat ludahnya sendiri. Yang akan dia lakukan, dia akan tetap berjuang untuk menurunkan egonya yang tinggi dan mengumpulkan banyak-banyak kesabaran. Untuk merubah dirinya sendiri menjadi pribadi yang lebih baik, dia harus memerlukan banyak waktu. Karena mungkin terlalu banyak kesalahan-kesalahan atau perilaku-perilaku yang kurang baik yang pernah dia lakukan. Namun dia akan tetap bersabar dan terus belajar. Semua pemikiran yang muncul itu karena dia melihat perilaku kamu yang sangat baik. Maka dari itu dia juga sangat berharap supaya dia bisa sendiri merubah dirinya menjadi yang lebih baik. Setidaknya jika dia sudah menjadi pribadi yang lebih baik, dia yakin pada dirinya sendiri bahwa akan sedikit mudah untuk masuk dalam kehidupanmu lagi. Selama ini dia menyadari kamu dan dia sangatlah berbeda. Dari segi sifat, sikap, perilaku, semua berbeda. Meskipun dia tahu tidak akan sepenuhnya bisa menyamai kamu, setidaknya dia bisa mengikuti kamu, mencontoh kamu. Karena dalam pikiran dan hatinya, kamu adalah seseorang yang patut dicontoh. Dia juga pernah membandingkan antara kamu dan orang-orang yang pernah dia kenalnya. Namun tetap saja kamu yang sangat berbeda. Semakin lama yang dia rasakan seperti semakin tergila-gila padamu. Namun balik lagi, meskipun dia mempunyai rasa sama kamu dan meskipun dia sangat menggilai kamu, namun tetap saja rasa malu, takut dan juga minder itu ada. Mungkin untuk sementara saat ini dia hanya bisa mengagumi kamu dari kejauhan. Apalagi semakin lama kamu terlihat dalam pandangannya semakin bercahaya dan bisa membuat harapan dia sama kamu semakin besar. Selain dari semua itu, dia juga berharap agar supaya kamu tidak menerima orang lain masuk dalam kehidupanmu. Jika sampai terjadi hal demikian, hancurlah harapan dia. Wah, parah nih. Oke, kita lanjut dengan kartu yang terakhir. Untuk kartu yang terakhir, muncul kartu 7 pedang. Kartu 7 pedang menggambarkan sikap hati-hati. Iya, memang benar, saat ini dia sangat berhati-hati dan waspada untuk menyesuaikan diri dengan rencana-rencana yang telah dia susun. Rencana yang telah dia susun adalah pelan-pelan mendekati kamu. Wah, piye toki? Oke, itu tadi teman-teman ya untuk pembacaan kita hari ini. Dan langsung aja ada Cancer, Scorpio, Pisces, Aquarius, Libra, Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn, Sagittarius, Leo, dan Aries. Sampai di sini dulu ya untuk pembacaan kita hari ini. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dan suasana yang lebih berbahagia lagi. Tetap serahkan semua pada yang di atas. Hanya Tuhan yang bisa menentukan segalanya, karena ini hanya pembacaan kartu, dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.